sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, untuk sampai di taraf SMP, kita akan mempelajari sifat-sifat gelombang bunyi ada 3. Yang pertama, mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, dan juga mengalami interferensi. Nah, kita akan cek satu persatu bagaimana pemantulan, pembiasan, dan juga interferensi. Nah, untuk pemantulan bisa kita coba perhatikan percobaan sederhana berikut yang seperti di video ini. Oke ya. Hukum pemantulan bunyi. Yang pertama di sini nanti ada 3 bunyi hukum pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi di situ bisa kita perhatikan ya, bunyi datang, garis normal, dan juga bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Jadi, jika sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantul pun 30 derajat. Contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengukur kedalaman air laut. Yang kedua, mengukur panjang lorong gua. Yang ketiga, mengukur kedalaman jurang. Nah, untuk mengukur hal-hal di atas dapat digunakan rumus S sama dengan V dikali T per 2. Latihan soal atau contoh soal, di sini kakak beri 2 soal. Seorang berteriak di tanah lapang yang terletak 165 meter dari pinggir perumahan sebuah desa. Jika orang tersebut mendengar bunyi pantul teriakannya setelah 1 sekon, hitunglah cepat lambat bunyi di tempat orang tersebut. Yang kedua, seorang anggota SAR berteriak di bibir jurang. 2 sekon kemudian, ia menangkap suara pantulannya. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu 330 meter per sekon, berapakah kedalaman jurang tersebut? Penyelesaian untuk soal nomor 1 diketahui jaraknya di situ dikatakan 165 sekon. Jaraknya 165 meter, maaf ya. Dan waktunya katanya 1 sekon. Yang ditanya adalah cepat lambat gelombang bunyi. Maka kita cari jawabannya. V sama dengan 2S per T. Maka V sama dengan 2 kali 165 per 1 sekon. Atau 2 kali 165 kan 330. 330 dibagi 1, hasilnya adalah 330 meter per sekon. Jadi cepat lambat bunyi di tempat itu adalah 330 meter per sekon. Soal nomor 2, diketahui kecepatan lambat bunyinya adalah 330 meter per sekon dan waktu setelah bunyi itu dikeluarkan sampai terdengar bunyi pantulannya adalah 2 sekon. Yang ditanya adalah jarak jurang itu, kedalaman jurang itu. Maka jawab S sama dengan V kali T per 2. V-nya tadi 330 dikali 2 per 2. Maka kedalaman jurang itu nilainya sama dengan 330 meter. Nah, contoh soal yang ketiga, sebuah petir terdengar 4 sekon setelah kilat terlihat di langit. Berapakah jarak petir tersebut dari kita? Kecepatan bunyi di udara 330 meter per sekon. Jawab, yang ditanyakan adalah jarak petir terhadap kita. Maka S sama dengan V kali T. Berarti sama dengan 330 kali 4 sama dengan 1320 meter. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Kak,
kenapa waktunya tidak dibagi dua? Nah, posisinya kan Dek, kita bisa lihat posisi sumber petir itu di langit, sedangkan kita di bumi. Maka Dek, kita langsung mendengarkan bunyi datang. Jadi dia nggak bolak-balik. Jadi kalau misalnya bunyi pantul itu kenapa dibagi menjadi dua? Karena dia bolak-balik. Pertama bunyi datang, lalu bunyi pantul. Nah, andai kata ada orang di langit mau mendengarkan suara kita, maka baru bisa Dek, T-nya dibagi menjadi dua. Contoh dari pemantulan bunyi yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi yang terdengar tidak jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya, nah di situ kakak tulis ya Dek ya. Bunyi asli sa, ya. Bunyi gaung pada saat ia nyadari bunyi asli belum selesai, tetapi bunyi gaung sudah bunyi duluan Dek, sa, ya. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi dia teratur Dek. Setelah bunyi asli selesai, maka muncul gema. Contoh gaung, di gedung-gedung pertemuan, aula, gedung kesenian, gedung bioskop, dan sebagainya, kadang-kadang terjadi pantulan bunyi yang hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara atau bunyi asli menjadi tidak jelas. Maka dipasanglah Dek alat-alat peredam bunyi yang terbuat dari gabus, busa, kapas, karpet, karet, yang dipasang pada langit-langit dan dindingnya supaya tidak terjadi gaung di dalamnya. Jadi Dek, di gedung-gedung pertemuan, gedung kesenian, bioskop itu biasanya terjadi yang namanya gaung. Karena terjadi gaung, maka di situ Dek dibantu alat peredam bunyi. Tadi dari situ dijelaskan ya, contoh alat peredam bunyinya itu apa saja, yaitu gabus, busa, kapas, karpet. Oke ya. Gema terjadi jika jarak dinding pantul dengan sumber bunyi jauh. Misalnya, pada waktu kita berteriak di sebuah tebing, kita akan mendengarkan bunyi gema. Pembiasan bunyi itu Dek sama aja kayak pembelokan bunyi. Nah, di sini bisa kalian perhatikan contohnya. Pembiasan bunyi Dek yang paling nyata di kehidupan sehari-hari seperti ini. Bunyi petir terdengar lebih kuat di malam hari daripada di siang hari. Kenapa? Karena pembiasan bunyi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Jadi di malam hari bunyi petir terdengar lebih kuat daripada di siang hari. Jadi kalau nanti hari ini hujan, coba kalian perhatikan bunyi petir di siang hari bunyi petir di malam hari apakah ia lebih terdengar kuat daripada di siang hari. Interferensi bunyi terjadi jika ada dua sumber bunyi yang berdekatan, dua sumber bunyi yang memiliki frekuensi yang hampir sama besar. Jadi kalau ada dua sumber bunyi yang frekuensinya sama besar, maka di situ akan terjadi yang namanya interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang nilai frekuensinya sama, hampir sama. Pada interferensi bunyi akan terjadi dua peristiwa Dek. Yang pertama, penguatan bunyi atau interferensi konstruktif dan pelemahan bunyi atau interferensi destruktif. Di sini kakak akan memberikan Dek tugas rumah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik? Jelaskan. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat bunyi dan manfaatnya. Yang ketiga, jelaskan syarat terjadinya bunyi. Yang keempat, beri contoh gejala resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sebuah garpu tala memiliki frekuensi 300 Hz dan panjangnya 36 cm. Berapakah panjang gelombang pada kolom udara pertama dan berapakah kecepatan rambatnya pada kolom udara tersebut? Yang keenam,
Beri contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, sebuah mobil membunyikan klakson sehingga pejalan kaki yang berada 30 meter dari mobil mendengar sumber bunyi 0,1 detik. Berapakah cepat lambat bunyi itu? Nah, ketujuh soal itu dek kalian kerjakan di buku catatan. Nah, kakak minta kalian nanti fotokan penyelesaiannya dan dikirim ke grup WA. Ingat ya dek ya, grup WA bukan WA pribadi. Nah, kakak harap kalian mendengarkan video ini dengan benar dan mencatatnya kembali ke buku catatan serta mengerjakan tugasnya yang 7 soal itu. Jadi kita lihat yang sudah mengerjakannya nanti kirim langsung ke grup WA. Oke dek, sekian dari kakak, selamat belajar dan terima kasih.